Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Teror Arwah Pohon Pisang. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, angin berhembus kencang di sebuah desa kecil bernama Desa Sumberjati, desa yang terletak di pinggiran hutan dengan sawah luas membentang. Udara terasa dingin menusuk tulang, padahal bulan sedang bulat sempurna menggantung di langit. Suasana desa terlihat sunyi, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Di ujung desa, ada sebuah kebun pisang yang terkenal angker. Warga desa jarang berani melintas di sana, apalagi saat malam hari. Kabarnya, ada arwah penasaran yang menghuni pohon pisang tua di tengah kebun itu. Mereka menyebutnya Mak Lampir, sosok perempuan berambut panjang yang pernah hidup sebagai dukun jahat. Konon, dulu ia dihukum mati warga desa karena menebar teror dengan ilmu hitamnya. Arwahnya tidak pernah tenang, memilih bersemayam di antara rimbunan daun pisang, menjerat siapa saja yang berani mengusiknya. Surya, jangan coba-coba lewat kebun pisang itu malam-malam. Kau kira cerita orang tua hanya untuk menakut-nakuti? Sudah banyak yang celaka, suara Mbah Darmo mengingatkan dengan wajah serius, sorot matanya tajam menatap pemuda di hadapannya. Namun Surya hanya terkekeh, mengangkat bahunya dengan santai. Ah Mbah, masa ya pohon pisang bisa ada hantunya? Itu cuma akal-akalan biar anak-anak kecil nggak main jauh ke sana. Raka, sahabat Surya, yang duduk di sampingnya ikut menimpali dengan nada bercanda. Kalau memang ada hantunya, paling juga cuma kuntilanak lewat. Nggak usah takut, toh mereka nggak bisa ganggu kalau kita nggak macam-macam. Mbah Darmo menghela napas berat. Kalian ini masih muda, belum merasakan langsung bagaimana kalau arwah itu menampakkan diri. Jangan sombong sama yang tak terlihat. Ingat, dulu ayahnya Alia meninggal di kebun itu. Apa kalian mau nasibnya sama? Nama Alia disebut, dan Surya terdiam sejenak. Ia tahu betul cerita itu. Ayah Alia ditemukan tewas di kebun pisang beberapa tahun lalu. Tubuhnya penuh luka, wajahnya seperti dipelintir dengan paksa, dan sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan apa penyebabnya. Polisi hanya bilang kecelakaan, tapi warga yakin itu ulah arwah pohon pisang. Meski begitu, Surya tetap keras kepala. Justru karena semua orang takut, aku ingin buktikan kalau itu cuma cerita bohong, Mbah. Mbah Darmo menggeleng, lalu bangkit perlahan dengan tongkatnya. Terserah kau, Surya. Tapi ingat ucapanku ini, kalau kau berani mengusik pohon pisang itu, jangan harap bisa lepas begitu saja. Suasana menjadi hening. Angin malam makin terasa dingin. Keesokan harinya, Surya menemui Alia di halaman rumah gadis itu. Alia sedang menjemur pakaian, rambut hitamnya tergerai, wajahnya teduh meski terlihat letih. Surya, kau lagi-lagi bikin Mbah Darmo kesal ya? Tanyanya pelan sambil melipat kain. Ah, cuma bercanda kok, jawab Surya sambil tersenyum, berusaha menenangkan. Tapi Alia menatapnya dengan wajah serius. Jangan main-main dengan kebun pisang itu, Surya. Aku sering mimpi buruk, suara tangisan dari arah sana, dan bayangan hitam berdiri di antara daun pisang. Itu pertanda buruk. Surya terdiam. Dalam hatinya ada sedikit rasa gentar. Namun egonya lebih besar. Ia menepuk bahu Alia. Sudahlah, jangan khawatir. Aku janji nggak akan kenapa-kenapa. Tapi jauh di lubuk hatinya, Surya sudah membuat rencana. Malam nanti ia dan Raka akan pergi ke kebun pisang itu. Malam pun tiba. Desa Sumberjati kembali sunyi. Surya membawa senter dan parang kecil, sementara Raka hanya membawa rokok untuk menenangkan rasa takutnya. Mereka berjalan perlahan menuju kebun pisang yang jaraknya sekitar 0,5 kilometer dari rumah warga. Sur, kau yakin? Suasananya kok mencekam banget ya, bisik Raka sambil menoleh kanan kiri. Sudah, jangan penakut. Kita cuma lihat-lihat, lalu pulang. Biar orang-orang berhenti percaya tahayul, jawab Surya dengan nada tegas. Daun pisang bergoyang diterpa angin, menimbulkan suara gesekan yang aneh, seakan-akan ada bisikan halus di antara rimbunnya. Semakin mereka masuk, semakin dingin udara di sekitar. Tiba-tiba, suara perempuan menangis terdengar lirih. Rak, kau dengar itu? Tanya Surya pelan. Raka menelan ludah, wajahnya pucat. Iya, suara tangisan Sur. Tapi, dari mana? Mereka berhenti melangkah.
Senter surya menyorot ke arah pohon pisang paling besar di tengah kebun. Daun-daunnya bergoyang liar meski angin seakan berhenti. Lalu, sesuatu bergerak. Siluet perempuan berambut panjang terlihat berdiri di bawah pohon itu. Rambutnya terurai menutupi wajah, tubuhnya kurus, bajunya robek-robek. Tangisnya berubah jadi tawa melengking. Raka menjatuhkan rokoknya, tubuhnya gemetar. Surya, kita pulang sekarang juga. Tapi Surya terpaku. Matanya membelalak melihat sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, matanya hitam pekat, mulutnya sobek hingga ke pipi. Mak Lampir. Mak Lampir berdiri kaku di bawah pohon pisang itu, tubuhnya seperti melayang, kaki tidak menyentuh tanah. Dari mulutnya yang sobek, keluar suara tawa bercampur tangis, nyaring dan menusuk telinga. Surya merasakan bulu kuduknya berdiri, keringat dingin menetes di pelipis meski udara semakin dingin menggigit. Senter yang digenggamnya tiba-tiba meredup, lalu mati. Gelap pekat menyelimuti kebun. Surya, ayo lari. Raka menarik lengan sahabatnya, namun Surya seolah kakinya terkunci, tak bisa bergerak. Ia masih menatap sosok itu, matanya seperti dipaksa untuk terus melihat. Tiba-tiba, suara daun pisang bergesekan semakin keras. Dari setiap sudut kebun terdengar bisikan. Buka jalan untukku, darah manusia. Raka semakin panik, ia mengucap doa seadanya, mulutnya komat kamit. Namun justru suara tawa itu semakin keras, menggelegar di telinganya. Mak Lampir perlahan melayang mendekat, wajahnya makin jelas. Dari matanya yang hitam, cairan kental menetes seperti darah. Tangannya yang panjang dan kurus terjulur, kukunya tajam seperti cakar hewan buas. Surya tersadar, ia meraih parang kecilnya, mengacungkannya ke depan. Jangan dekati kami, teriaknya dengan suara bergetar. Mak Lampir berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara melengking panjang hingga telinga mereka sakit. Sekejap kemudian, senter surya kembali menyala dengan sendirinya, namun cahayanya hanya menyorot pada wajah hancur itu, seolah-olah cahaya dipaksa fokus pada sosok tersebut. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Sunyi. Hanya suara napas tersengal dua pemuda itu yang terdengar. Sudah hilang? Tanya Raka dengan suara bergetar. Surya mengangguk pelan, tapi matanya tetap waspada. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma ilusi. Kita balik saja sebelum. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, dari balik rumpun pisang terdengar suara keras, seperti benda berat jatuh menghantam tanah. Raka menoleh, dan hampir pingsan ketika melihat tubuh seseorang tergeletak di tanah, tepat di depan mereka. Tubuh itu kaku, pucat, matanya melotot, mulutnya terbuka seakan sedang berteriak. Darah segar mengalir dari hidung dan telinganya. Surya berjongkok, mengenali wajah itu. Pak Seno, bisiknya kaget. Pak Seno adalah warga desa yang sehari-hari menjadi penjaga sawah di bagian barat. Tidak ada yang tahu mengapa ia bisa berada di kebun pisang malam-malam begini. Raka mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Sur, kita harus pergi sekarang juga. Kalau orang lihat kita di sini, mereka bisa salah sangka. Surya berdiri dengan tubuh gemetar. Ia mengangguk cepat, lalu menarik Raka untuk berlari keluar kebun. Namun di belakang mereka, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih jauh, seperti bergema dari dalam perut bumi. Mereka berlari tanpa menoleh. Nafas tersengal, kaki terasa berat, tapi akhirnya mereka berhasil keluar dari kebun pisang itu. Keesokan paginya, desa Sumberjati geger. Kabar kematian Pak Seno menyebar cepat. Tubuhnya ditemukan warga di kebun pisang, tepat di bawah pohon tua yang disebut-sebut angker. Banyak yang yakin, ini ulah arwah pohon pisang. Pak Lurah Wiryawan mengumpulkan warga di balai desa. Wajahnya tegang, suaranya bergetar menahan amarah sekaligus takut. Kita tidak bisa terus begini. Sudah terlalu banyak korban. Dulu suami Bu Sarmi, sekarang Pak Seno. Kalau terus dibiarkan, bisa lebih banyak lagi yang jadi tumbal. Kita harus mencari cara. Warga berbisik-bisik, sebagian terlihat ketakutan, sebagian lagi resah. Mbah Darmo maju perlahan dengan tongkatnya. Sejak dulu aku sudah bilang, jangan ada yang mengusik kebun pisang itu. Pohonnya bukan sembarang pohon. Ada arwah penasaran yang terikat di sana. Dan selama arwah itu belum dilepaskan, akan selalu ada korban. Pak Lurah menghela napas panjang.
Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Apakah perlu ditebang semua pohon pisang di sana? Mbah Darmo menggeleng cepat. Jangan. Kalau ditebang sembarangan, malah bisa lebih parah. Arwah itu akan murka. Satu-satunya cara, kita harus melakukan ruatan. Suasana semakin riuh. Warga saling pandang, sebagian setuju, sebagian menolak. Sementara itu, Surya dan Raka yang duduk di pojok ruangan saling berpandangan. Hati mereka digelayuti rasa bersalah. Mereka tahu, malam itu mereka juga ada di kebun pisang. Mereka melihat arwah itu, bahkan menemukan mayat Pak Seno lebih dulu. Tapi mereka diam, tidak berani bicara. Di luar balai desa, Alia menghampiri Surya dengan wajah khawatir. Surya, kau ada di kebun itu tadi malam kan? Surya terkejut, matanya membesar. Dari mana kau tahu? Aku bermimpi lagi. Aku lihat kau dan Raka di kebun itu, lalu ada bayangan hitam mengikutimu Surya. Kau sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kau ganggu. Surya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Malam berikutnya, desa semakin mencekam. Suara anjing menggonggong tidak berhenti. Orang-orang enggan keluar rumah setelah maghrib. Namun Surya tidak bisa tidur. Bayangan wajah hancur mak lampir terus muncul di benaknya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Surya bangkit perlahan, menoleh dengan rasa curiga. Ia membuka tirai, dan hampir menjerit ketika melihat wajah pucat Pak Seno menempel di kaca jendela. Matanya melotot, darah menetes dari telinganya. Surya terhuyung ke belakang, jantungnya berdetak kencang. Saat ia kembali menoleh, wajah itu sudah hilang. Hanya daun pisang di kejauhan yang bergoyang, seolah melambai-lambai ke arahnya. Malam itu Surya benar-benar tidak bisa tidur. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski angin malam bertiup dingin. Ia memejamkan mata, namun setiap kali kelopak matanya tertutup, wajah rusak Pak Seno kembali muncul, menatap dengan mata melotot. Suara-suara aneh mulai terdengar. Ketukan pelan di dinding, suara daun pisang bergesekan meski tak ada angin, dan bisikan lirih memanggil namanya. Surya? Surya? Suara itu lembut seperti suara perempuan, namun entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Surya menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu semakin jelas, seakan berasal dari dalam kepalanya. Ia bangkit, menyalakan lampu kamar, lalu duduk gemetar di ranjang. Ini pasti cuma bayangan pikiran, aku cuma capek, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menoleh ke cermin kecil di sudut kamar, darahnya seakan berhenti mengalir. Dari cermin itu, bayangan dirinya tidak bergerak sesuai gerakan. Bayangan Surya menatap balik dengan wajah pucat, lalu tersenyum lebar, senyum yang menakutkan. Surya terperanjat, melempar cermin itu hingga pecah. Potongan kaca berhamburan di lantai, dan seketika suara tawa perempuan bergema di seluruh ruangan. Keesokan harinya, Surya tampak lesu. Matanya merah, wajahnya pucat. Alia yang menemuinya langsung merasa cemas. Kau tidak tidur semalaman ya? Tanyanya pelan. Surya mengangguk, lalu menceritakan kejadian aneh yang ia alami. Alia menatapnya penuh ketakutan. Surya, arwah itu sudah mengikutimu. Kau harus bicara dengan Mbah Darmo sebelum terlambat. Surya sempat menolak, merasa malu karena harus mengakui bahwa dirinya yang keras kepala akhirnya takut. Namun rasa takut yang makin kuat membuatnya luluh. Siang itu juga, Surya dan Alia menemui Mbah Darmo. Sesepuh desa itu duduk di beranda rumahnya, wajahnya serius. Setelah mendengar cerita Surya, ia menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Kau sudah terikat dengan arwah pohon pisang itu. Kau lihat bukan? Sosoknya, wajahnya. Surya mengangguk lemah. Kalau begitu, kau sudah dicap. Tidak mudah melepaskan diri. Satu-satunya cara adalah ikut dalam ruatan yang akan kita lakukan malam purnama nanti. Kalau tidak, nyawamu bisa jadi tumbal berikutnya. Surya merasa seluruh tubuhnya melemah. Alia menggenggam tangannya erat-erat, berusaha memberi kekuatan. Malam demi malam berjalan semakin mencekam. Warga desa mulai mengalami gangguan. Ada yang mendengar tangisan bayi di dekat sawah, ada yang melihat bayangan hitam di belakang rumah, bahkan beberapa hewan ternak ditemukan mati dengan tubuh sobek. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Pak Lurah Wiryawan yang awalnya skeptis,
Akhirnya setuju untuk melakukan ruatan besar-besaran dipimpin oleh Mbah Darmo. Hari itu, warga desa berkumpul membawa sesaji, ayam hitam, nasi tumpeng, bunga 7 rupa dan dupa. Semua diletakkan di balai desa sebelum dibawa ke kebun pisang. Namun Surya merasa semakin tidak tenang. Malam sebelum ruatan, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di kebun pisang, tubuhnya diikat di batang pohon, dan mak lampir mendekatinya sambil tertawa. Kuku panjangnya menyayat wajah Surya sedikit demi sedikit. Surya terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Dan lebih mengerikan lagi, ketika ia bercermin, di pipinya benar-benar ada goresan merah tipis seperti bekas cakaran. Tibalah malam purnama. Seluruh warga berkumpul di sekitar kebun pisang. Obor dinyalakan, suasana penuh ketegangan. Mbah Darmo berdiri di depan, memimpin doa-doa sambil menyalakan dupa. Surya duduk di antara warga, namun dadanya berdebar keras. Raka yang berada di sampingnya gemetar, wajahnya pucat pasi. "Sur, kalau terjadi apa-apa, kita lari saja ya," bisiknya. Surya hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia tahu, tidak ada tempat lari dari makhluk itu. Ritual dimulai. Mbah Darmo melantunkan mantra kuno, sementara warga menunduk, memejamkan mata. Bau dupa menyebar ke udara, bercampur dengan bau tanah lembab kebun pisang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, obor-obor bergoyang liar. Daun pisang bergetar keras, menimbulkan suara gemuruh seperti ribuan bisikan. Lalu, suara tawa itu terdengar. Mak lampir muncul di tengah kebun, tubuhnya melayang tinggi, wajahnya semakin mengerikan. Rambut panjangnya berkibar, matanya menyala merah. Warga berteriak ketakutan, beberapa lari meninggalkan tempat. Namun Mbah Darmo berteriak lantang. "Jangan lari. Hadapi dia dengan doa. Kalau kita bubar, desa ini akan hancur." Mak lampir tertawa keras, lalu menunjuk ke arah Surya. "Dia yang sudah berani menantangku. Dia milikku." Surya tertegun, tubuhnya seolah ditarik tak terlihat. Ia terseret ke depan, mendekati pohon pisang tua. Alia berteriak histeris, mencoba menahannya, namun tenaga gaib lebih kuat. Mbah Darmo segera menancapkan keris pusaka ke tanah, lalu membaca mantra dengan suara keras. Namun arwah itu melayang mendekat, tangannya terjulur ke arah Surya. Surya meronta, wajahnya pucat. Dalam hati ia berteriak, memohon ampun karena sudah sombong. Pada saat ia menegangkan itu, sesuatu terjadi. Dari arah kerumunan warga, Bu Sarmi, Ibu Alia, tiba-tiba maju sambil menangis. "Mak lampir, kalau kau butuh tumbal, ambil aku saja. Jangan ambil anak muda itu." Warga terkejut. Mbah Darmo menoleh dengan wajah kaget. "Bu Sarmi, jangan." Namun terlambat. Sosok mak lampir menoleh, lalu melayang cepat ke arah Bu Sarmi. Tawa melengking memenuhi udara. Alia berlari, mencoba menghentikan ibunya, tapi tiba-tiba tubuh Bu Sarmi terangkat ke udara. Ia menjerit kesakitan, lalu dalam sekejap tubuhnya jatuh keras ke tanah, tak bergerak lagi. Alia berteriak histeris, memeluk ibunya yang sudah tidak bernyawa. Surya terpaku, hatinya hancur menyaksikan pengorbanan itu. Mak lampir kembali tertawa, namun kali ini tubuhnya mulai bergetar, seperti tersiksa. Mbah Darmo berteriak, "Sekarang, bacalah doa bersama-sama." Seluruh warga yang tersisa mengikuti. Suara doa bergema, semakin keras, semakin kuat. Cahaya bulan purnama menyorot langsung ke pohon pisang tua. Sosok mak lampir menjerit, tubuhnya perlahan memudar, ditelan cahaya bulan. Suara tangisnya bergema, lalu hilang bersama angin malam. Sunyi. Hanya terdengar suara tangisan Alia yang memeluk tubuh ibunya. Warga lain masih terpaku, sebagian menangis, sebagian bersyukur. Mbah Darmo menancapkan tongkatnya ke tanah, wajahnya pucat dan letih. Arwah itu sudah dilepaskan. Tapi ingatlah, pohon pisang ini tetap keramat. Jangan pernah lagi ada yang mengusiknya. Surya terduduk lemas, menatap Alia dan tubuh Bu Sarmi. Air matanya jatuh, rasa bersalah menghantamnya. Kalau saja ia tidak keras kepala, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Sejak malam itu, kebun pisang tidak lagi dihantui. Tidak ada lagi suara tangisan atau tawa di malam hari. Namun pohon pisang tua itu tetap berdiri,
seakan menjadi penanda tragedi yang telah merenggut nyawa. Surya berubah menjadi sosok yang pendiam, tidak lagi sombong. Ia sering terlihat duduk termenung di tepi sawah, menatap pohon pisang itu dari jauh. Sementara Alia, ia kehilangan ibunya, tapi tetap bertahan dengan hati yang kuat. Dan warga desa Sumberjati tidak akan pernah melupakan malam ketika arwah pohon pisang menebar teror. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Teror Arwah Pohon Pisang berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.